Ini yang gawat ini paradigma serakahisme. Serakanomik ya. Ini yang sekarang yang menghegemoni ya perilaku ekonomi politik kita. Ini kita berpacu dengan waktu, iya kan? Oktober ini akan genap 1 tahun. Gini aja Bang, satu saja kunci dari saya. 3 kebijakan ini segera ubah menjadi kebijakan yang mengirim uang ke rakyat. 1, pembatasan lalu lintas devisa. 2, pemotongan anggaran. 3, pembentukan danantara. 3-tiganya itu bisa menjadi alat atau instrumen pokok untuk mensegerakan uang ini sampai ke piring rakyat. Apakah produktif? Nggak usah terlalu banyak hitungan. Gitu loh. Konsumtif nggak apa-apa, orang butuh makan. Produktif bagus karena UMKM bisa tuh. Kenapa pelit-pelit? Uang itu alat. Uang itu alat kan? Baik, Bang Daeng, Prof, Tanggapan masih ada catatan? Ya, catatan saya jangan sampai serakanomik dengan drakulanomik jadi satu. Itu membuat Iya, karena drakulanomik bisa menyandra uang yang harusnya dikirim ke rakyat tadi. Serakanomik nimbun di atas. Uang dijadikan alat menimbun harta. Padahal alat transaksi. Kalau mau nimbun harta, bangunan, perkebunan sawit, perkebunan pertama, enggak apa-apa nimbun itu. Tapi uang jangan ditimbun. Lah masa ada orang timbun uang 1 triliun di rumahnya Bang? Kan benar itu. Uang itu alat velocity, sirkulasi ekonomi. Tapi ditimbun makin bagus. makin bagus. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar keadilan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan budaya. Perkembangan menarik pasca gelombang aksi massa di penghujung bulan Agustus hingga awal September, terjadi perubahan posisi di kementerian. Presiden melakukan reshuffle kabinet. Yang banyak direspon publik adalah pengganti Sri Mulyani. Kita akan coba diskusikan apakah langkah reshuffle kabinet yang ditempuh oleh Presiden Prabowo ini bisa atau dianggap menjawab substansi gelombang aksi massa yang marak dipicu oleh gelombang kemarahan rakyat karena soal ketimpangan ekonomi. Prof, reshuffle kabinet ini dianggap jawaban atas gelombang aksi massa yang berubah pada amuk massa dan seterusnya. Apakah secara politik Anda melihat ini jawaban? Gitu. Atau malah ini memancing karena ternyata banyak juga gelombang protes. Menteri Keuangan misalnya yang baru 1 hari dilantik, besoknya sudah didemo oleh sejumlah mahasiswa dan minta dicopot. Komentar Anda, Prof? Ya, terima kasih Bung Hadi, Pak Kaban. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, jadi tentu ini masih menjadi sorotan publik ya. Ya katakanlah bahwa kebijakan Pak Prabowo menggantikan kabinet itu adalah signal bahwa itu merupakan respon dari tuntutan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau kita mau fokuskan ada 2. 1 ya soal penanganan Polkam, politik keamanan. Politik keamanan ini yang menyangkut penegakan hukum, soal Polri ya, kemudian banyaknya hukum-hukum yang tidak terselesaikan dan seterusnya, kepastian hukum, nah itu masuk di situ. Ini dalam rangka untuk memperkuat legitimasi dan trust. Juga ini kemudian bersambung pada ekonomi. Kedua ini. Nah, apakah pemerintahan Sri Mulyani ini juga menjawab kritik-kritik
terutama pada kelompok kritis yang selalu mempertanyakan bahwa Sri Mulyani itu apa ideologinya. Ada yang mengatakan, wah ini neoliberalis, neolib, Ya, neolib. itu kan kencang sekali. Nah, itu bukan tanpa alasan bahwa pengelolaan APBN itu juga bisa dikoreksi. Apakah sudah berpihak kepada kelompok masyarakat yang mayoritas, ya, yang berada pada segmen ekonomi menengah ke bawah. Bahkan ada sebagian mengatakan kebijakan APBN selama ini kepentingan para oligarki. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Nah, tapi juga ada yang berpendapat bahwa kebijakan Sri Mulyani ini itu juga dibaca penyanderaan langkah-langkah Prabowo, atau dalam istilah lain ini sebenarnya semacam political decay pada kabinet pemerintahan, termasuk misalkan orang mempertanyakan tentang kenaikan pajak yang di luar akal sehat. Di tengah-tengah ekonomi rakyat itu dalam posisi yang terus menurun, jadi nggak ketemu. Kemudian kita lihat sorotan kepada oligarki itu kan hampir-hampir tidak tersentuh, ya walaupun sudah berjalan ya. Tetapi dulu bahkan Jokowi itu berjanji ya akan menarik dana yang dikuasai oleh kelompok lain untuk memasukkan ke Indonesia paling tidak, dan itu tidak pernah terjawab gitu loh. Nah, lalu apa kebijakan pemerintah dulu ya, kemudian namanya adalah Sri Mulyani sebagai pemikirnya ya juga sekaligus implementator dalam kebijakan makro itu kan tidak terkonfirmasi. Ditambah lagi pada soal isu-isu ketimpangan. Nah, jadi memang tugas Pak Prabowo ini sangat berat karena kerusakan semua 10 tahun ini luar biasa ya. Nah, jadi kalau saya katakan beratnya itu Pak Prabowo tidak saja menjawab pada kebutuhan atau kebijakan jangka pendek dalam menormalisasi ekonomi yang lebih adil, tetapi juga bagaimana secara perlahan dan bisa memastikan bahwa ketimpangan ekonomi itu juga sudah mulai tertangani gitu ya. Langkah reshuffle ini sudah bisa mulai mendinginkan suasana atau seperti apa menurut Anda? Wah, ini masih panjang. Sekedar semangat ya, banyak signal awal oke lah. Kan rakyat juga mulai merespon positif, bahkan dukungan juga. Tetapi ini kan baru signal awal. Pidato-pidato itu kan kita membaca ini arah kebijakan, tapi sebuah kebijakan itu kan mesti dilihat pada implementasinya, ya. Baru kita bisa menilai apakah ini masih the track atau masih konsisten dan seterusnya gitu. Saya kira itu intinya. Nah, kapan? Sebelum nanti kita konfirmasi ke ekonomi kita, ini karena tetap faktor ekonomi ini jadi faktor besar, bahkan jadi amunisi terbesar gelembang rakyat itu. Reshuffle kabinet ini menurut Anda apakah bisa menuntaskan atau malah banyak pihak yang ini reshuffle ece-ece, ini reshuffle tanggung-tanggung. Anda melihat ini reshuffle tanggung-tanggung atau seperti apa? Terima kasih. Selamat. Tetap Bang Daeng. Siap, makin ganteng aja. Dan Profesor TB. Ya. Alhamdulillah kita mendiskusikan tentang perkembangan yang berhubungan dengan masalah reshuffle ini ya. Saya kira masalah reshuffle itu sudah merupakan otoritas absolut ada pada presiden ya. Karena itu hak prerogatif. Permintaan reshuffle saya kira itu sudah beberapa bulan yang lalu sudah muncul
sebelum ada peristiwa gejolak sosial atau kita katakan Sebelum ada amuk massa ya. sebelum ada amuk massa. Sebetulnya permintaan bahasa dari para pengamat agar perlu reshuffle itu sudah ada. Karena apa? Karena banyak langkah yang sudah dibuat oleh presiden, masalah upah buruh, ya, penghapusan utang-utang di tingkat UMKM, ya, saya kira banyak ya langkah yang sudah dibuat oleh presiden, tapi ternyata itu respon pasar tuh tidak saya katakan tidak signifikan. Nah, itu bisa dilihat dari misalnya dari kurs ya, Indeks harga saham juga anjlok. kemudian banyak pengusaha pemain pasar bursa juga jual saham atau lari. Tentu ini kan banyak faktor, tapi hari ini presiden sudah melakukan banyak tindakan, tapi pasar tidak merespon positif. Masalah penegakan hukum misalnya, mengambil alih kawasan hutan yang dikuasai oleh para pengusaha secara tidak sesuai prosedur hukum misalnya, ya jumlahnya jutaan hektar. Kemudian juga bagaimana orang yang selama ini dianggap banyak bermain di bidang energi sehingga jadi tersangka, tapi pasar tetap tidak. Jadi sebetulnya banyak yang sudah dilakukan, tapi kok tidak Tidak ada respon positif dari pasar. malah kok terjadi amuk massa. Ya, masalah kok terjadi amuk massa hanya benarkah dikarenakan karena ucapan-ucapan ya yang menyangkut tentang fasilitas. Nah, ini berhadapan dengan rasa ketidakpuasan. Satu sisi masyarakat merasa beban hidupnya semakin berat, tapi kemudian kebijakan itu kok semakin membuat berat. Nah, jadi ini kan bercampur nih antara satu langkah kebijakan relatif sebenarnya itu menurut kita nih bagus ya, tapi kemudian kok amuk massa tetap terjadi ya. Kemudian terjadilah reshuffle seperti sekarang dan kemudian ada reaksi-reaksi. Nah, kuncinya kan satu, kuncinya adalah pada tingkat kepercayaan. Jadi rasa kepercayaan publik bahwasanya kabinet di bawah pimpinan PS08 ini, tingkat kepercayaan masyarakat tuh belum pulih total, masih ragu-ragu, ya, masih ragu-ragu dia, ya. Jadi karena proses penegakan hukum kok sepertinya masih timpang, arah kebijakan ekonomi belum terlalu berpihak, tidak kelihatan. Kemudian perilaku para penyelenggara kekuasaan dianggap terlalu bermewah-mewah, karena sekarang ada indikasi sekarang jabatan itu menjadi barang mewah gitu. Jadi show off. Ya kita juga pernah anggota dewan gitu ya, tapi nggak gitu-gitu amat ya. Nah, misalnya dulu anggota dewan sekarang plat mobil harus pakai kode-kode, kita dulu nggak ada tuh ya, sama aja di stop aja ya. Nah, begitu juga pernah juga di kabinet misalnya kan, nggak ada tuh fasilitas-fasilitas yang aneh-aneh yang meriah itu, nggak, biasa aja. Memang situasinya sedang sulit, jadi kita merasakan keprihatinan itu gitu. Nah, tapi sekarang kan tidak, di tengah-tengah rakyat sedang beban hidupnya berat, lalu di-expose ya kan fasilitas bahasa perumahan untuk anggota dewan dan sebagainya. Betul, rasa tinggal di rumah dinas anggota dewan yang berapa kali berapa itu ya. Nah, banyak anggota utusan-utusan dari daerah tidur di rumah dinas bareng-bareng sama kita gitu kan. Nggak ada masa mau minjam apartemen, bayar sewa sekian ratus juta, nggak ada gitu. Jadi artinya ini situasi yang dihadapin. Jadi hari ini amuk itu berhubungan erat dengan ketidakpuasan. Nah, jadi ke depan, walaupun misalnya ada pergantian-pergantian ini belum menjawab. Belum menjawab ya? Ya, belum. Termasuk belum menjawab soal
keprihatinan tadi, rakyat lagi prihatin, makan susah. Karena hari ini belum kelihatan apa keberpihakan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat itu, gitu kan. Kata ekonom kita, Salamuddin Daeng, reshuffle kabinet ini akan sampai di ke piring rakyat. Nah, itu harapan. Itu harapan ya. Nah, itu harapan. Jadi kita tunggu tuh ya. Yang sampai tuh ke piring rakyat tuh apakah cuman berasnya aja, nasinya tambah atau hanya cuman telur aja itu kayak gitu ya. Itu nih harapan ya. Tapi kita berharap bahwa rasa ketidakpuasan ini harus dijawab oleh semua menteri-menteri. Jadi menteri-menteri harus bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh presiden itu dengan langkah-langkah kebijakannya. Apalagi saya dapat kabar bahwasannya nih Menteri Keuangan yang baru minta kepada BI supaya dicairkan uang darat 200 triliun. Itu untuk apa lagi itu? Nanti mungkin Bang Daeng kalau dapat informasinya. Yang 200 triliun itu apa? Apakah bank-bank yang sekarang ini itu kekurangan uang? Loh, menurut feeling saya nih, kayaknya over tuh. Karena orang banyak nabung, ya kan? Tapi kegiatan investasi kak, dia kelihatan. Nah, jadi siapa yang akan menikmati yang 200 triliun ini? Apakah misalnya itu bisa koperasi, UMKM bisa menggerakkan ekonomi masyarakat? Bagaimana pembangunan perumahan rakyat itu menggerakkan sektor kehutanan, misalnya industri kehutanan? Jadi bergerak ekonomi di semua lini itu. Nah, apakah menjawab? Kalau ini tidak, saya yakin tidak percayaan itu muncul. Tapi ada satu hal barangkali mungkin kawan-kawan, tapi saya merasa bahwa gini, persoalan tuntutan keadilan ya itu bisa mengalahkan semuanya. Ya, jadi rasa ketidakadilan itu terhadap penegakan hukum ini kalau tidak dikelola dengan sesungguhnya ini repot. Nah, apa itu? Sampai hari ini itu masih mencuat tuntutan supaya wakil presiden dicopot. Itu ketidakpuasan. Karena merasa itu nggak betul. Soal keadilan politik ya. Ya, begitu juga nanti misalnya terhadap bagaimana penegakan hukum terhadap mantan presiden. Yang ketujuh. Karena publik tuh, rakyat tuh tahu bahwa nggak betul nih. Gitu ya. Nah, jadi antara tuntutan bagaimana kehidupan ekonomi dengan penegakan hukum keadilan ini, itu saya kira menjadi catatan serius supaya marah itu bisa teredam. Kalau tidak, saya takut eskalasinya bisa tiba-tiba gitu. Nah, teman-teman, kita coba konfirmasi ke ekonom kita ini. Karena menarik, beredar tulisan Bang Daeng ini, bahwa konon katanya pesan reshuffle kabinet itu sesungguhnya ini akan sampai nanti nih ke piring-piring rakyat. Bang Daeng, ini Anda bagaimana menjelaskan ini? Sementara rakyat kan masih belum percaya. Menteri Keuangan belum apa, baru 1 hari dilantik sudah didemo anak-anak mahasiswa untuk dicopot. Gimana Bang Daeng? Benarkah kebijakan presiden reshuffle kabinet ini akan sampai ke piring rakyat? Yang sampai itu kira-kira apanya? Ya. Setelah saya dengar kemarin statement Menteri Keuangan, saya baru tahu bahwa dia ngerti sedikit. Waktu tentang rumah sakit, bukan ngerti gitu masalah ini. Jadi sudah lama kita bicara soal money supply kan. Di forum ini bahkan tentang jumlah uang yang dialirkan ke masyarakat itu udah lama sekali, M0 ya. Jadi dia bicara kemarin tuh bahwa ini M0 harus turun ke rakyat. Uang ini jangan ditahan di atas. Karena ini nggak ada pertumbuhan. Orang nggak ada uang. Aku bilang, ini agak ngerti nih. Masalah terjadi nih. Kan harapan berarti, karena kan dulu begini, Pak Kaban, Mbak Prof. Itu, uang kita itu ngalir ke atas semua. Satu ya, pemerintah itu kan menetapkan anggaran defisit. Defisitnya nggak main-main. Tiap tahun itu 700 triliun. Bahkan di era COVID, kita defisit 1000. Lebih malah. 1060, 1070 ya. Kita defisit. Ketetapan pemerintah atas anggaran defisit ini ada konsekuensinya. Uang mengalir ke atas. Siapa yang beli? Perbankan, asuransi, sektor keuangan lainnya.
mereka rame-rame membeli surat utang negara. Oke, untuk membiayai COVID. Akibatnya, bank tidak orientasi ekspansi ke bawah. Menumpuklah uang di atas di surat utang negara. Iya kan? Menumpuk uang di surat utang negara itu sekarang uang bank di sana itu berkisar antara 2.700 sampai 3.000 T. Uang money supply yang harusnya ada di masyarakat kok ngalir ke Sun, gitu ya. Sebagian kecil berasal dari komponen luar negeri ya, dalam valuta asing. Tapi sebagian besar itu dibeli oleh bank-bank kita sendiri. Akibatnya kering likuiditas di bawah. Usaha produktif tidak bergerak dan lain sebagainya. Nah pas kemarin dia ngomong soal money supply, ini agak ngerti sedikit nih. Berarti masalah-masalah yang kita hadapi. Nah yang kedua itu adalah masalah di mana belum terhubung antara tiga sirkulasi ekonomi kalau kita di nasional nih yang belum dibicarakan oleh Menteri Keuangan kemarin, yakni antara Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan sumber daya alam yang dikelola oleh banyak kementerian. Yang salah satu kementeriannya adalah Kementerian SDM. Ini segitiga ini sebenarnya ini adalah bangunan ekonomi kita yang sebenarnya, karena ekonomi kita kan bagaimanapun tumpuannya itu sumber daya alam. Tumpuan utamanya sumber daya alam. Tumpuan kedua untuk menopang pertumbuhan ekonomi itu konsumsi masyarakat. Yang tadi pakai teori money supply, dia harus dialirkan ke bawah uang ini. Yang ketiga itu government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah ini kan jadi apa istilahnya agak anomali sedikit karena politik mengakhiri anggaran defisit. Jadi Presiden Prabowo kan obsesi terbesarnya hentikan anggaran defisit. Menghentikan anggaran defisit itu ada manfaat negatifnya. Pertama, uang bank nggak ngalir lagi ke Sun. Bayangin lubang ini ditutup. Lubang 3.000 triliun yang dibeli bank-bank. Selama ini kan bank ongkang-ongkang kaki aja. Dapat bunga Sun 7,5%, 7,2%. Ya. Cukup untuk jadi sumber keuntungan bank setahun itu. Dia nggak usah kerja, nggak usah distribusikan kredit, nggak usah bujuk-bujuk orang. Tutup aja banknya tiap hari. Tutup aja. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Gaji, terima gaji semua. 7,5% dari 3.000 triliun berapa? Iya kan? Itu bisa 210 triliun. Bagi rata ke bank, selesai. Iya kan? Itu yang menyebabkan Kering likuiditas di bawah. Nah, ekonomi rakyat tak bergerak ya. bergerak. Nah, kemudian sekarang fiskal defisit. Dia menutup akses itu ke atas. Tapi kan tidak konsisten dijalankan. Tetap saja saya lihat perencanaan keuangan kita defisit. Artinya apa? Antara keinginan Presiden Prabowo untuk menghentikan anggaran defisit di 2027-2028 nggak nyambung nih dengan para penyelenggara pengatur ekonomi dia. Ya tetap aja anggaran 2026 dirancang defisit. Tapi saya tetap berharap Presiden Prabowo sama seperti 2025 memotong anggaran itu. Kalau gertakan-gertakan kemarin dari pemerintah daerah demo-demo itu gak usah dengar. Menurut saya nggak usah terlalu disiasati aja. Karena begini kemarin itu kita kan ada demo-demo kenaikan pajak di daerah itu kan saya lihat tuh lebih ke provokasi. Karena begini, anggaran daerah itu selama ini kan tidak terserap. 200 triliun bisa, 120 sampai 200 triliun tidak pernah terserap anggaran itu. Jadi anggaran itu tabungkan kembali ke dalam, dikunci lagi di dalam keuangan itu di atas, masuk ke Sun lagi, masuk ke obligasi negara lagi. Nah, sekarang yang penting itu mengefektifkan belanja di daerah-daerah ini, di bawah ini. Nah, ini harus kontrolnya ketat langsung, tidak diambangin begitu aja. Dan negeri harus berperan aktif. Habisin cepat. Sekarang kan cek aja daerah-daerah berapa persen mereka bisa penyerapan. Nggak ada pengumuman sekarang sampai bulan ini, belum ada. Umumkan dong kalau memang kurang ya apa masalahnya, kalau memang lebih berapa penyerapan sekarang di daerah-daerah. Nah itu yang berikutnya. Nah yang lain lagi adalah dampak dari penghentian anggaran defisit itu adalah akan ada pemotongan lagi. Seperti sekarang 3 kali 10%. Dipotong lagi nanti. Tapi keuntungannya tadi, uang itu nggak lari ke surat utang negara dan negara bisa pelan-pelan menata utang kita yang sudah sangat besar ini. Sekarang siapa-siapa semua beli Sun. Bunga 7,2%.
BI ikut menjual SRBI bunga 7,1%. Iya kan? Ini yang akan nyedot-nyedot. Kelihatannya Pak Prabowo nggak suka itu, tapi BI baru saja meluncing SRBI-nya untuk menalangi utang burden sharing yang diselenggarakan di era COVID kemarin. Nah, kalau mereka tidak, segitiga ini tidak ini dengan Prabowo, gimana bisa berjalan? Publik kan sederhana aja, Bang Leng. Satu lagi, Lalu dari mana nih sumber keuangannya gitu? satu lagi yang belum kita bahas, sumber daya alam. Ini belum terhubung dengan fiskal, dengan kebijakan Bank Indonesia, dan dengan keinginan Presiden Prabowo di puncak ya. Karena apa? Ini yang ditangkap-tangkap ini sudah macam-macam gede nih sumber daya alam. Timah 300 triliun. Riza Khalid. Pengumuman Kejaksaan Agung pertama berapa? 900 T. Hampir 1000. Korupsi Pertamina. Tapi sekarang pengumuman keduanya berapa? 280 T katanya kan. Turut. Kita juga bingung. Itu kan juga menimbulkan distrust. Iya, turun. Nah kan, gimana Dari 1000 tiba-tiba 200. Gimana kejaksaan? Gimana kejaksaan ini kan mesti konsisten dong. Kalau 900 jangan kurang-kurangin. Ya kan? Sawit berapa kemarin? 700 targetnya kan. Yang ditangkap baru berapa? Yang disita 11 triliun. Udah penuh kan Kejaksaan Agung itu dengan 11 triliun. Jadi kita nggak kebayang ya uang 700 triliun itu ada berapa duit ya. Nah terus sawit sudah ditangkap tuh. Yang ditangkap kelas 1 kan Bang ya. Orang kelas 1 dari Republik. Kalau pengusaha-pengusaha ini mengorbankan 10 triliun aja untuk menggerakkan demonstrasi, kira-kira tumbang nggak Prabowo? Biayanya kan udah terlalu mahal. Jadi ini uang besar yang sedang dikerjakan di dalam sektor sumber daya alam. Lahan sawit sudah disita berapa sekarang Bang? 800 hektar, 800.000 hektar. Hampir 1,5. Hampir setengah juta. Tinggal gimana ini? Ini dikelolanya gimana? 1,5 juta hasil berapa? Ya kan? Ini harus jelas. Nah, ini yang inti-inti disikat semua. SDM disikat, minyak disikat, sawit disikat, nikel timah disikat, yang belum batu bara sama nikel. Ya kan? Kita tunggu aja. Masa nggak ada penjahatnya? Ekspor batu bara kita 1 miliar ton sekarang, setara dengan 2.100 triliun, ya kan? Nah, antara sektor SDM dengan Presiden Prabowo ini belum ketemu. Harusnya gini, harusnya logikanya ya. Kalau ekspor batu bara kita 2.000 triliun, ekspor sawit kita kalau harga bagus bisa juga 2.000 triliun. Ekspor timah kita berapa, ekspor nikel kita karena kita eksportir terbesar di dunia. Dari 3 itu aja kalau bagi 2 dengan negara bisa dapat 3.000 tuh negara. Ngapain pajak-pajak lagi? Stop aja semua pajak. Sebenarnya cukup uang kita ya. Oh banyak sekali. Cuma antara tindakan di Kementerian SDM dengan keinginan Prabowo menyelamatkan sumber daya alam untuk mengisi kas APBN ini belum terhubung. Entah karena dia tidak paham, entah karena ada permainan di dalam, entah karena hambatan struktural regulasinya belum mendukung dan lain-lain, tapi tidak coba diubah. Misi presiden kan jelas ke sana loh. Nah, yang keuangan ini di SDM ya, yang sumber daya alam di SDM, yang keuangan yang moneternya di BI dan yang fiskalnya di Menteri Keuangan ini belum saling menyambung. Nah, Belum nyekrup lah ya. belum nyekrup karena kalau ini dikerjakan dengan benar-benar ini bisa nyambung sebenarnya. Satu aja dulu dah. Sambungin tuh antara kebijakan BI dengan Menteri Keuangan soal money supply. Ngapain mereka jual-jual surat utang ke dalam negeri sebanyak itu kan? Akhirnya yang beli bank-bank sendiri. Segeralah Presiden Prabowo melarang semua bank jangan bisul lagi. Kemarin Menteri Keuangan sudah singgung. Ini akan kita alirkan 200 triliun ke bank-bank. Tapi tolong jangan beli sun lagi. Bukan begitu perintahnya. Kalau menurut saya perintahnya itu larang beli sun bank-bank ini. Harus larang ya, bukan sih. Harus dilarang. Kalau enggak ngapain investasi Bang? Bank ngapain membiayai? Ada suara-suara. Membiayai UMKM. UMKM lama sekali nunggunya mau balik uang ini. Ngapain membiayai perumahan? Ya kan? Lama sekali nunggu balik duitnya. Udah tabung aja di sana. Tapi itu hidup untuk diri mereka sendiri kan? Untuk kemaslahatan, kesenangan akan uang ini. Uang itu apa sih? Uang itu kan alat transaksi. Dengan pengalaman yang ada, bukan lain. Publik ini curiga soal 200 triliun tadi yang disebut-sebut oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Oh maksudnya dia Ya. itu
money supply Ya. dialirkan ke bank. Nah, soal mengalirkannya ini, jangan-jangan mereka-mereka juga ini para perampok juga yang dapat ini. Ini kan ditahan BI. Uang ini ada di BI, ya kan? Minta dialirkan lagi ke bank. Ngapain itu? Tapi syaratnya bank jangan bisun lagi. Nah, sekarang bank kita rajin nggak atau pemalas untuk membiayai sektor ini, membiayai usaha-usaha daerah-daerah. Dorong daerah-daerah buat BLU, semua pemerintah daerah itu untuk menguasai kekayaan alam sendiri, pakai BLU, nanti hasilnya buat bangun sekolah, buat bangun rumah dan lain sebagainya. Kok bisa begitu? Ngapain ngandalin BUMD sekarang kan udah kebanyakan hancur gitu. Bikin aja sendiri pemerintah tapi menggunakan likuiditas yang ada. Nah, sekarang yang saya bilang Menteri Keuangan ini paham dikit nih. Udah mau masuk ke teori money supply kan, agar segera mengirim uang. Berarti syarat berikutnya apa yang harus dipenuhi? Bunga surat utang negara ini jangan begini. Bunga SRBI jangan setinggi ini. Bunga bank jangan setinggi ini. Kalau bunga bank masih segini, susah Anda mensuplai uang ke bawah. Siapa berani minjam? Bunga berapa tuh bunga? Sampai 14% di kita per tahun ya. Untuk bisa menghidupkan usaha cilok bagaimana? Kita ngutang agak besar dikit 500 juta. Kalau jangka waktu utangnya 10 tahun, 10 tahun udah bayar 3 kali lipat. Itu minjam 1 bayar 3 jadinya kan. Itu sudah rentenir, iya kan? Nah, gimana kita mau menghidupkan ekonomi dengan cara begitu? Ada yang benar ini Bang Gaban, informasi atau telaah dari Bang Daeng ini. Ternyata fiskal, moneter, sumber daya alam ini belum nyekrup. Anda melihatnya gimana? Loh, sebenarnya kita harus lihat bahwa sejak reformasi, ya, sejak reformasi kita sepakati dipisahkan antara Bank Indonesia dan lahirnya kemudian OJK. Itu kan sebenarnya sudah pemisahan yang sangat jelas karena sebelum-sebelumnya BI juga pernah bermasalah dengan menyalurkan BLBI sehingga negara menjadi berat. Kan itu sebetulnya. Nah, sekarang apa yang disampaikan Bung Daeng tadi, kita paham ya. Karena memang apakah bank-bank itu sekarang itu mereka kekurangan likuiditas? Jawabnya enggak. Mereka over. Nah, jadi kalau dimasukkan dana, jadi ini kan prasangka kita. Jadi dimasukkan lagi 200 triliun dari BI misalnya ya kan, ke bank-bank tadi itu. Nah, nanti dinyalurkan kemana? Siapakah sebenarnya aktor-aktor ekonomi Indonesia pada saat kita sedang mengalami COVID? Itu kan para toke-toke. Ya, mereka terlibat. Nah, apakah nanti itu tidak tersalur ke sana lagi? Sementara tadi kita sepaham bahwa bagaimana sektor-sektor real di masyarakat yang mereka sangat sulit mengakses ini gitu. Sementara ada bank-bank besar, mereka tutup saja pun bahasanya itu, ya, tidur saja pun mereka untung. Nah, ini kan sebuah ketimpangan yang sangat luar biasa. Jadi ya ini kan kita lihat Bung Daeng, sekarang ini selama hampir 10 bulan ini kan paling tidak bahasa bagaimana kemarin Danantara dengan 300 triliun. Kemudian ini juga dari BI disuruh diperintahkan mengocorkan 200, sudah ada 500 triliun. Ini kalau digunakan menggerakkan keberpihakan kepada sektor ekonomi real masyarakat, ya, itu saya kira sesuatu. Nah, tetapi kan tadi itu ada bahasa tidak nyekrup. Nah, mau sampai kapan? Kalau usul saya Bang ya, Mau sampai kapan nggak nyekrupnya nih? Padahal kan satu pemerintahan yang misinya, visinya jelas kepada apa yang diinginkan oleh presiden. Nah, gitu loh. Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo ini untuk supaya nyekrup ini? untuk konkret ya. Pertama, memang dorong sebesar-besarnya kebijakan yang bisa membawa fiskal moneter. Jadi jangan teori fiskal moneter, teori fiskal moneter dan sumber daya alam ini ke piring masyarakat. Itulah watak sosialisnya yang diinginkan oleh Presiden Prabowo kan. Jadi uang APBN ini alirkan cepat ke piring-piring rakyat. Instrumennya dibangun, ya kan. Kemudian BI dengan otoritas moneternya alirkan. Maka beginilah cerita berikutnya adalah suku bunga jangan seperti ini. Ya kan? Jumlah uang beredar harus ditambah ke masyarakat. Hentikan pembelian
surat utang negara oleh bank-bank, ya kan? Uang yang dialirkan oleh BI ke bank kan itu biasanya dulu mungkin cadangan giro wajib minimumnya bank Wak, di BI. Jadi misalnya ini ada yang nggak masuk akal di BI ini juga. Cadangan giro wajib minimum. Misalnya seorang investor di bidang perumahan. Dia mau membangun rumah, investasi ya, minjam uang bank. Dia harus membuat GWM, giro wajib minimum di BI oleh banknya ini, kan gitu. Atas investasi dia di bawah itu. Buat apa? Ya kan? Itu kocok-kocok sama BI, entah ditaruh di mana, dia bikin apa nih. Ini permainan-permainan di atas ini tidak transparan. Kan asetnya ada, ininya ada, ya kan? Ngapain pakai giro wajib minimum lagi? Dinolkan aja itu. Ya kan? Kalau kemarin diturunkan 1% aja bisa tersedia likuiditas 130 triliun. Kalau dinolkan bisa 650 triliun, ya udah alirkan aja investasi ke bawah. Tapi orang akan menyerap itu dana kalau ongkos biaya atas dana ini tidak terlalu mahal. Kalau di Indonesia kan ongkos keuangan kita itu mahal, Bang. Kita ngeri-ngeri sedap minjam uang di bank. Pingin juga kita minjam, tapi kalau kita mikir-mikir, minjam 500 juta bunga saja 10 juta sebulan. Waduh. Nggak masuk akal ya. Lah bagaimana kita mau investasi 100 rumah? Ini kita sewa ruko aja mesti 200 juta sendiri kan, 250 juta. Belum kita beli apa kalau kita mau bikin KP. Udah habis 500 juta. Masuk nggak 10 juta sebulan? Belum biaya tenaga kerja, biaya lain-lain, itu kan tak masuk akal. Maka ukuran ekonomi yang benar itu adalah menghitung kemampuan nilai tambah dari sektor real. Bisa nggak sektor real mengambil untung lebih tinggi dari suku bunga? Saya sekarang nggak yakin. Ya, di bawah-bawah ini terjadi bubble pricing kan. Di perumahan harga rumah membengkak. Harga apartemen di Jakarta dan di kota-kota besar di Indonesia itu sudah di atas 500 juta rata-rata. Akhirnya apa yang terjadi? Berdasarkan investigasi kami dan data-data di permukaan yang kita lihat, itu sudah ada lebih dari 300 ribu apartemen di Indonesia tidak laku. Oh, itu angka yang besar. Kenapa tidak laku? Harganya terlalu tinggi. Sangat terjangkau, udah terjangkau. Orang mau minjem uang bank untuk membayar itu, udah kepikiran. Dia harus bayar angsuran per bulan sekitar 14-15 juta. Sementara income sekarang ada sampai segitu. Jadi ini ekonomi ekonomi itu mismatch semua linia. Mismatch. Dan itu perbaikannya mesti 3 lini ini. Moneter, fiskal, sumber daya. Kalau itu bisa dikelola dalam suatu formulasi yang baik dan arsitekturnya ngerti cara memindahkan ini barang agar cepat sampai ke piring rakyat, bisa kita keluar dari zona kayak kemarin, zona kerusuhan ini. Kabinet yang sekarang ini ngerti nggak itu? Mungkin ngerti tapi kan nggak ketemu ide, nggak ketemu gagasan, nggak ada koordinatornya, atau koordinatornya nggak ngerti, atau koordinatornya nggak mau mempertemukan mereka. Kembali ke pertanyaan Pak Kabat, mau sampai kapan ini? Ya, jadi menurut saya ya, Bu Hadi ya, tadi sudah jelas ya, tetapi jangan lupa kita sebenarnya kebijakan makro Prabowo itu kan sudah mengarah. Tetapi kan tidak terbaca pada level implementasi. Jadi ada satu hal yang perlu kita kritisi, ini adalah warisan model ekonomi lama selama 10 tahun. Semua kekuatan modal skala mandiri itu hanya melayani pada kelompok oligarki gitu. Jadi ketika ini bandul ini mau dirubah, tidak hanya berhenti pada kebijakan makro, tetapi bagaimana harus dipastikan para bankir-bankir utama BUMN ya, apakah nyantol nggak gitu? Kalau saya nggak percaya, mereka nggak tahu. Tapi ada kegamangan satu soal paradigma. Ini harus dibongkar. Dengan kata lain, Pak Prabowo tidak hanya pada kebijakan makro, tetapi ini harus di-reinstall ulang. Ya, para pengambil keputusan pada implementator supaya terhubung ke rakyat, supaya manis saprinya itu jalan. Itu antara lain kan begitu. Nah, oleh karenanya saya kira juga harus ada evaluasi melalui Menteri Keuangan. Karena kalau tidak ada evaluasi, ya perbankan ini saya kira nggak jalan itu. Dan itu ekonomi kita akan stuck gitu. Nah, jadi menurut saya ini kebijakannya sudah mengarah, tapi
implementasinya masih bermasalah kan begitu. Nah, implementasi ini kan ada pelaku di tengah ini, ya. Terutama kalau dikaitkan dengan bank, ya para perbankir kan begitu. Mungkin bankir-bankir nggak suka bang dengan rencana ini. Nah, justru itu. Jadi ini masih mindset para dilana. Mindset bunga ini. Itu kan kuat sekali. Kuat. Nah, oleh karena itu, menurut saya itu harus dievaluasi. Bila perlu ditukar. Karena cerita itu, kalau mau cepat gitu ya, pergerakan ekonomi rakyat itu segera pulih gitu. Kalau tidak, saya kira itu bisa juga digunakan ya untuk memukul Pak Prabowo Bisa. bahwa kebijakan dia nggak jalan, lalu semua biaya itu harus tanggung oleh Pak Prabowo. Nah, Bankir-bankir ini termasuk juga himbara gitu. Kita buka aja rahasia sedikit. Kita kalau bicara di depan pemerintah, kita mengakhiri defisit seperti yang dikatakan Prabowo. Wajah mereka nggak senang. Nggak suka. Saya merasakan, nggak suka. Kalau saya bilang, Pak Prabowo ini niatnya menghentikan anggaran defisit. Mungkin Pak, kita defisit kita 700 triliun. Kenapa nggak mungkin? Bisa kok. Kalau kalian berpikir seperti itu, kita Prabowo presiden mau menghentikan anggaran defisit tapi mengatakan tidak mungkin karena orang-orang sudah terbiasa berhutang 700 sampai 800 triliun setahun. Apa nggak akan jadi masalah terus di kemudian hari buat kita? Nah, sementara menghentikan ini akan mendorong money supply ke bawah. Money supply-nya banyak dan murah gitu loh. Jangan money supply-nya banyak, mahalnya nggak lari ke oligarki lagi, nanti yang tangkap bandar sawit lagi, bandar batubara lagi, bandar ini lagi, bukan ditangkap oleh UMKM, sektor real, sektor produktif gitu loh bang. Ya. Nah kalau dia supaya bisa ditangkap oleh sektor yang kerakyatan yang dibawa di grassroots ini, maka harus murah. Loh, kekhawatiran mereka kita tahu, apakah nanti moneter kita kacau, ya kan? Nanti kalau terlalu ekspansif begitu nanti tidak ada cadangan di atas untuk jaga rupiah tetap stabil, ya kan? Dan lain-lain. Lah, ini Prabowo sudah menghentikan lalu lintas devisa, Bang. Anda siapa ada sabotase dari dalam juga ya? Nah, sekarang saya mau tanya laporan dari tim di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang ditugasin untuk menghentikan devisa, aliran keluar devisa dari sumber daya alam. Nggak ada yang berani ngelaporin. Itu udah jalan belum? Karena perkiraan saya kalau 1 tahun dihentikan devisa sumber daya alam ini lari keluar, jangka waktunya 1 tahun, itu devisa kita bisa lompat 2-3 kali Bang tahun ini. Kalau cadangan devisanya lompat 3 kali dari 140 triliun miliar dolar sekarang, atau sekitar berapa? 140 miliar dolar sekarang cadangan devisa kita, lompat 3 kali, kita nggak usah khawatir pelemahan rupiah lagi. Udah urus di dalam dengan suku bunga murah. Karena gini, kebijakan suku bunga tinggi dulu itu dilakukan untuk membatasi investor asing mengalirkan uangnya keluar. Pasanglah suku bunga tinggi supaya investor mau membeli ke sini gitu loh Bang. Sekarang kita nggak perlu mereka. Kita turunkan suku bunga karena devisa kita banyak. Suku bunga yang rendah ini alirkan ke bawah. Hidup, perumahan hidup, mau bikin apapun, hilirisasi, semua hidup. Masalahnya ini kan biaya uang, cost of money di Indonesia ini kan sudah kayak rentenir. Terlalu mahal Bang, ngeri kita mau pinjam uang Bang. Akhirnya orang terjebak pinjol yang lebih mahal lagi. Hancurlah daya beli ini sehancur-hancurnya. Nah, sedikit Ini saya yang super tabrakan ini. Jadi itu juga harus dibaca. Ya, kenapa tidak jalan? Keberatan-keberatan itu juga bisa diterjemahkan ini perlawanan dalam bentuk pasif. Saya bisa mengatakan secara politik ya. Artinya, gua diam aja. Gua diam artinya itu akan menambah masalah. Nggak masalah. Dan dia akan, ini kan sebenarnya yang mau dibangun ini kan proses pembusukan. Sehingga menimbulkan amarah rakyat, kemudian Prabowo kemudian harus menanggung kos ini. Langkah politik konkret yang langkah politik ini harus dijelaskan, dipanggil tokoh-tokoh masyarakat, dijelaskan ini kebijakan-kebijakan dia, di mana macetnya, di mana masalahnya. Kalau Pak Prabowo tidak cukup memadai ya dengan model politik yang dia miliki, karena adalah sebagian kabinetnya aja orang lama, ya, dia bisa mengambil sumber daya politik di luar itu. Kekuatan masyarakat gitu loh.
Jadi sebenarnya kan kalau dilihat dari penjelasan Bung Daeng itu kan tidak ada alasan mereka tidak mau kooperatif. Gitu loh. Uang kita banyak. Uang banyak. Ada sedikit titik terang jawaban sampai kapan itu tadi, Pak Kaban? Saya masih uang banyak cuma nyiapkan kali ya. Jadi yang disampaikan Bang Daeng, Bang Profesor itu tadi ya tentang bagaimana kondisi likuiditas kita itu secara angka-angka betul real itu dari semua produksi kita gitu kan. Tapi persoalannya apakah itu tadi? Apakah yang menjadi arahan presiden itu juga menjadi visi dan misi dari semua Anggota kabinetnya, termasuk Bank Indonesia, termasuk Menteri Keuangan. Info dari Bang Daeng katanya ada juga yang nggak senang nih. Loh, ini kalau cerita tentang government, pemerintah, ini kan presiden. Kan dia sebagai kepala pemerintahan. Jadi itu harus jalan. Kalau nggak jalan berarti tidak satu misi, berarti ada perlawanan dari dalam. Kalau dulu orang bilang diam itu emas, ini nggak diam, ini cari kesalahan. Cari kesempatan. Perlawanan. Nah, ini melakukan perlawanan dari dalam. Nah, pertanyaannya tetap mau sampai kapan? Ini udah hampir 1 tahun, ya gejolak kabinet sudah 2 kali, ya kan? Nah, ini seperti yang sampaikan Bung Daeng, bagaimana nih tadi? Kita ingat waktu zaman Sri Mulyani, teks amnesti gagal, ya gagal. Tadi masalah bagaimana menyetop lalu lintas devisa, ya Kan gagal nggak ada bunyinya, tak terdengar. Padahal itu sudah jadi arahan, harusnya kan sudah ada tanda-tanda, ya supaya memang dana ini ada di tempat kita, ya dana-dana lalu lintas devisa ini kan tidak terdengar nih sampai hari ini itu. Saya takut gitu kan, karena ini menyangkut sesuatu yang namanya dana, ya itu kan dana devisa, ya kan, yang cukup besar. Belum tentu juga negara-negara lain suka dengan kebijakan itu. Ya, karena mereka juga uang itu kalau ditaruh di negaranya, lalu lintas ekonomi mereka juga hidup. Nah, jadi ini butuh sebuah teamwork. Nah, pertanyaannya apakah presiden memiliki teamwork untuk penegakan solid yang kuat untuk melaksanakan apa yang dia inginkan? Kalau persoalan Bank Indonesia, revisi sedikit pasal dalam Undang-Undang Bank Indonesia, why not untuk menjaga keseimbangan itu? Toh dulu Indonesia pernah kok moneter dengan fiskal jadi satu. Iya pernah. Ya, sekarang problemnya misalnya kayak BI, apakah dia nurut dengan perintah Menteri Keuangan? Nggak ada kewajiban. Dia bilang, tolong dong money supply-nya ditambah 200 triliun ke bank-bank. Nurut nggak? Kan dia tahu logikanya. Bank-bank selama ini kan beli surat utang gue, kenapa gue harus distribusikan lagi gitu kan? Nah ini sistem yang harus dibenahi. Sehingga kontrol pemerintah itu harus detail juga bang. Harus tahu detailnya. Misalnya gini, hitungannya aja. Hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2 aja. Jadi nggak usah pakai teori lagi ya. Sekarang cek gini. Langsung aja simpel-simpelannya. Misalnya Bang Himbara dulu. Himbara kerjakan dulu. Berapa kamu? Ini berapa? Kapan? Kapan kamu distribusikan? Bagaimana caranya? Ke sektor mana? Siapa saja? Itu kan bisa disajikan di satu papan. Iya kan? Di satu papan bisa Bang Himbara. Dan mengendalikan Himbara lebih mudah ya. Lebih mudah. Kedua, misalnya lalu lintas devisa. Udah mulai. Berapa sudah sekarang? Ya kan? Terus devisa yang bertambah berapa? Kalian gunakan untuk apa? Bisa nggak menambah money supply? Harus dihubungkan langsung. Masa devisa banyak cuma jadi kertas? Karena ada teorinya. Devisa besar bisa juga untuk money supply yang murah. Untuk membiayai hilirisasi. Takut sekali dengan uang ini. Orang-orang ini. Maksudnya Bang, takut sekali dengan uang ini nyampe ke rakyat. Nanti inflasi, nanti ini kita ini nggak punya uang kok dibilang inflasi dari mana? Ini Bung Daeng yang tidak adil itu justru sekarang pajak itu mengejar usaha menengah ke bawah. Ngapain pajak udah? Itu yang dikejar-kejar, sementara pada level atas ini tidak terjadi. Jadi ada dugaan saya gini, pajak-pajak ini provokasi. Begitu pemerintah melakukan pemotongan anggaran, ya, untuk efisiensi, untuk konsentrasi, untuk redistribusi, dia tidak senang di bawah-bawah ini. Provokasi lah. Bikin pajak 12% itu kalau secara politik itu perlawanan kan. Pemerintah potong anggaran kok dia naikin pajak. Ini apa? Kalau secara politik kita nangkap, oh ini ngelawan dari dalam ya. Karena Prabowo maksudnya memotong anggaran itu untuk efektivitas anggaran, untuk redistribusi kembali kan. Tapi dari dalam, wah ini bahaya kita ini. Tak, provokasi aja. Provokasi ini muncullah
Pajak-pajak dinaikin secara tidak rasional ini. Padahal yang dinaikin di daerah-daerah yang menimbulkan kemarahan rakyat itu kan pajak daerah, Pak. Pajak daerah itu berapa sih? Selama ini daerah-daerah seperti itu kecil-kecil aja. Pajak daerah itu nggak ada 10%-nya APBD daerah. Pajak daerah, retribusi daerah itu cuma habis buat gaji dan tunjangan anggota DPRD dan pejabat-pejabat situ. Yang namanya pajak daerah itu hampir tidak terhubung dengan pembangunan daerah atau redistribusi keuangan daerah. Nggak. Jadi itu makanya saya bilang, saya nilai dari awal itu kok kayak provokasi ya. Provokasi untuk melawan kebijakan pemotongan anggaran pemerintah pusat. Padahal kalau mau yang benar ya, coba bagusin tuh penyerapan anggarannya dia. Sekarang mereka nggak berani laporkan berapa pemerintah daerah udah terserap anggarannya. Ada yang bunyi sekarang nggak berani karena masih kecil terseratnya. Kenapa kecil? Takut kena hukum, takut kena ini. Biasa bikin multi years project itu kayak gitu. Jadi sekarang tuh mending semua ditransparankan saja. Semua pemerintah daerah ini sudah menghabiskan anggarannya berapa sekarang, ya kan? Pemerintah pusat juga diumumkan besar-besaran ini KL ini sudah habis berapa persen, berapa persen. Jangan-jangan belum bisa habisin juga. Nah, bank-bank harus transparan lagi. Bagaimana mereka mengikuti arahan presiden agar mempercepat money supply ini ke bawah, membiayai kembali usaha-usaha kecil menengah, ya kan? Nah, kebijakan BI interest rate-nya bunganya jangan tinggi-tinggi. Kita kejar Singapura lah bunga di Singapura kan berapa persen? Atau kejar negara ASEAN lain. Masa kita tertinggi di ASEAN, Bang? Suku bunganya. Ya, pernah takut dana kita itu lari keluar semua. Nah, jadi memang beberapa yang disampaikan Bang Daeng tadi itu ya, kita juga sudah ikutin semuanya gitu ya. Tinggal eksekusinya oleh satu teamwork yang betul-betul satu arah, satu visi yang diinginkan oleh presiden gitu. Nggak ada dong istilah ini sudah merupakan kebijakan presiden, masih ada yang main-main seperti itu. Saya kira itu enggak. Masih ada yang melipir-melipir. Ya, jadi saya kira gini, dilihat di antara semua masa kepresidenan hasil pemilihan langsung ini, itu kan bisa dilihat bagaimana tren waktu SBY periode pertama, periode kedua, periode Jokowi. Nah, ini kan harusnya ada pembanding loh, supaya lebih efektif kebijakan itu gitu. Semua kita berharap ya, setelah terpilih presiden, kita berharap presiden melakukan langkah yang betul-betul bisa mengatasi masalah. Hanya saja tadi saya katakan reshuffle ini belum bisa menjawab itu karena masih ada ya, masih ada slot atau masih ada titik-titik bahwasanya belum mengeksekusi apa yang diinginkan oleh presiden. Ini sudah hampir 1 tahun loh. Iya. Ya, hampir 1 tahun. Jadi paling tidak harusnya tahun pertama, tahun kedua konsolidasi total sehingga tim bekerja. Itu saya yakin 2 tahun bisa kelihatan seperti tadi daerah-daerah. Kenapa serapan anggarannya rendah? Itu kan mesti dicari jawabnya kenapa. Nah, apakah itu ada kaitan dengan cyber pungli? Ya sehingga semua orang takut. Bagaimana proses pencairan? Mesti ada titipan-titipan. Ya, coba di DPR tuh lihat. Semua proyek-proyek yang mau dititipkan itu sudah ada penunggunya semua. Sudah ada kemenyannya. Jinjingnya sudah ada ya. Itu bisa dihilangkan kah itu supaya biaya tadi menjadi murah. Nah, yang saya sampaikan ini kan bahasa mereka sebenarnya. Bahasa keluhan-keluhan itu. Nih, ini harus dibuka pada periode ini gitu. Supaya apa? Supaya orang tidak merasa oh ada perubahan, sudah diredakan, panggil ulama, panggil kiai, panggil ormas Islam, redakan semua jamaah, oke. Tapi kemudian setelah reda berulang lagi. Nah, berulang lagi. Jadi apa yang disampaikan Bung Daeng bagaimana 3 komponen tadi bekerja itu, nah ini kan mesti satu komando. Ya, jadi semua adalah orang yang bisa menerjemahkan itu sehingga sektor-sektor real tadi bisa sadar. Teamwork tadi sudah cukup ada atau perlu dihadirkan orangnya dari luar karena dari dalam ini? Enggak, gini ya. Jadi sebenarnya sejak awal pembentukan kabinet itu kita sudah dapat membaca. Ya, ini kalau Prabowo kemana?
Karena di selain ini adalah satu kontinuitas, keberlanjutan. Ya, kami itu selalu diulang-ulang. Apakah penempatan beberapa kabinet lama itu dalam rangka melanjutkan? Apakah kebijakan melanjutkan itu sama penafsiran kita? Kenapa uang itu tidak tersuplai ke bawah kan? Ditahan dulu. Atau ingin menjemput 2 tahun itu maksudnya. Ketika sampai 2 tahun yang mampu menyelesaikan ini wakil presiden. Jadi dia memiliki satu legitimasi politik bahwa wakil presiden yang bisa menormalkan kembali ekonomi ini. Nah, saya menduga itu gitu loh. Oleh karena itu, sekarang tuntutannya, kalau begini caranya, harus reshuffle itu lebih maju lagi gitu loh. Kalau tidak, Pak Prabowo itu akan wasting time. Dia akan kehilangan waktu gitu loh. Padahal kalau menurut penjelasan Bung Daeng ya, saya bukan ahli ekonomi, itu pendekatan yang saya rasional gitu. Why? Kenapa tidak gitu? Kan itu masalahnya. Nah, jawabannya itu adalah di sini ada problem politik sini. Iya, kelanjutan itu kan tidak mesti orang toh. Kelanjutan itu arah aja. Arahnya apa? Pertumbuhan ekonomi, ya kan? Peningkatan kesempatan kerja, ya kan? Menghidupkan kembali ini usaha kecil menengah yang selama bertahun-tahun jadi bumper ekonomi kita. Nah. Jadi kelanjutan itu jangan diterjemahkan bahwa orang ini akan menjabat terus gitu. Nah, itu kan salah kaprah. Kelanjutan apaan kayak begitu? Karena itu garansi politiknya, jangan terlalu maksudnya. Jadi kan nggak rasional. Ada kelanjutan antar generasi, kelanjutan antar program, kelanjutan macam-macam. Nah, sekarang kita lihat orang-orang yang berpikir baru, maju dan lain sebagainya, yang paham digital, paham dunia segala macam yang sedang berkembang dengan pesat ini, kan apakah diabsorb di dalam kebijakan atau di dalam struktur penyelenggaraan kekuasaan kita sekarang kan tidak kelihatan. Nah, maksud saya gini, supaya ini bisa berjalan dengan cepat, jadi presiden itu harus mengontrol secara detail karena dia sudah mengambil tongkat komando di 3 hal dalam pengaturan ekonomi. 1, di Danantara. Beliau adalah pimpinan Danantara sekarang kan, karena Danantara adalah di bawah presiden. Menteri BUMN sudah tidak berfungsi lagi di situ, ya kan? Kedua, dia sedia melakukan pemotongan anggaran. Itu ruangnya presiden banget tuh, pemotongan itu. Karena DPR merancang defisit, presiden memotongnya. Karena dia tahu kalau nggak dipotong nih makanannya DPR semua gitu kan, Bang. Jadi dipotong itu untuk efektif. Karena apa? AICOR kita tinggi. AICOR itu incremental capital output ratio. Jadi belanja APBN yang gede-gedean itu ternyata nggak ada baliknya, nggak ada manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi. Lalu, jadi kata Prabowo, ini nyangkut di mana? Coba aku potong dulu 3 kali 10%. Ketika dipotong 3 kali 10%, pertumbuhan ekonomi sama. Oh, berarti jangkut semua ini barang gitu. Iya kan? Nah, tapi tindakan berikutnya gimana? Cepat bikin sistemnya untuk sampai ke rakyat. Ketiga, misalnya dia lakukan pembatasan lalu lintas devisa. Dapat duit, Bang. Itu segera diubah jadi money supply. Dulu Pak SBY bangun sistem untuk mempercepat di bawah itu dengan jaring pengaman sosial. Namanya BLT apa, kasih aja uang ke rakyat, iya kan? Bukan untuk produktif, untuk konsumtif. Ini dikombin aja. Nah, apa susah sih negara ngasih uang, mau konsumtif mau produktif, ya ngasih ke rakyat. Ke rakyat miskin yang dikasih. Produktif bagus, konsumtif ya supaya selamat piringnya. Apa susahnya sih? Ya, ini yang gawat ini paradigma serakahisme. Serakanomik ya. Ini yang sekarang yang menghegemoni ya perilaku ekonomi politik kita. Ini kita berpacu dengan waktu, iya kan? Oktober ini akan genap 1 tahun. Gini aja Bang, satu saja kunci dari saya. 3 kebijakan ini segera ubah menjadi kebijakan yang mengirim uang ke rakyat. 1, pembatasan lalu lintas devisa. 2, pemotongan anggaran. 3, pembentukan Danantara. 3-tiganya itu bisa menjadi alat atau instrumen pokok untuk mensegerakan uang ini sampai ke piring rakyat. Apakah produktif? Nggak usah terlalu banyak hitungan. Gitu loh. Konsumtif nggak apa-apa, orang butuh makan. Produktif bagus karena UMKM bisa tuh. Kenapa pelit-pelit? Uang itu alat. Uang itu alat kan? Baik, Bang Daeng, Prof. Tanggapan masih ada catatan?
Ya, catatan saya jangan sampai serakanomik dengan drakulanomik jadi satu. Itu membuat Iya, karena Draculanomic bisa menyandra uang yang harusnya dikirim ke rakyat tadi. Serakanomik nimbun di atas. Uang dijadikan alat menimbun harta. Padahal alat transaksi. Kalau mau nimbun harta, bangunan, perkebunan sawit, perkebunan pertama, enggak apa-apa nimbun itu. Tapi uang jangan ditimbun. Lah masa ada orang timbun uang 1 triliun di rumahnya, Bang? Kan benar itu. Uang itu alat velocity, sirkulasi ekonomi. Ngapain ditimbun? makin bagus. Makin bagus. Iya, uang alat menimbun harta itu ngeri sekali. Iya. Uang itu alat ekonomi, sirkulasi ekonomi. Tak boleh Alat ditimbun, ya? transaksi. Nggak boleh ditimbun. Kalau mau timbun, bikin kebun sawit, bikin kos-kosan. Itu baru nimbun harta yang boleh. Itu pun bayar infak dan sadokah, kan? Bayar zakat. Itu. Masalah ini kan hasil rampasan gua, itu masalahnya. Nah, akhirnya ditimbun ya. Timbun. Karena kalau masuk bank kena dia. Ketahuan ya. Itu masalahnya, dia nggak boleh menurut saya. Baik, terima kasih Bang Naim. Prof, terima kasih Pak Kaban. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka, Allahu Akbar. Apa-apa.